yang terakhir kita sudah membahas hikmah yang ke-14 dan juga hikmah yang ke-15. Yang keduanya sebenarnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu jelas cahaya Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala itu terasa, terlihat buat setiap orang yang beriman. Karena dunia ini dan segala isinya, semua yang berwujud ini pada dasarnya adalah zulmatun, satu kegelapan, tetapi kemudian menjadi terang benderang karena di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah itu nurus samawati wal ardi. Bahkan dalam satu qiraatnya itu dikatakan munawwir, yang memberikan apa itu? Cahaya. Kemudian kita juga sudah membahas hikmah yang ke-15, di mana hikam yang ke-15 kemarin itu membahas bahwa orang yang tidak bisa melihat cahaya Allah di alam semesta ini, orang yang tidak bisa mencerna keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khaliqus samawati wal ardi, itu adalah orang yang sombong. Orang yang karena kesombongannya maka matanya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melihat cahaya kebenaran itu. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan masuk kepada hikmah yang ke-16, hikmah yang menyambung, menguatkan, sekaligus memberikan penjelasan yang jauh lebih luas terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya terlihat begitu jelas dalam kehidupan umat manusia. Maka hikmah yang ke-16 ini termasuk hikmah yang paling panjang di dalam hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau bertutur, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu say'un wa huwa alladhi azhara kulla say'in. Ini potongan yang pertama. Kata Ibnu Athaillah, kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa terlintas dalam pikiran kita ayyahjubahu, bahwa ada sesuatu yang mampu menghijab, menutupi Allah, wa huwa alladhi azhara kulla say'in. Padahal Allah yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi jelas. Kemudian kata beliau lagi, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin bisa terlintas dalam alam pikiran manusia ada sesuatu yang mampu menghijab Allah, padahal Allah itu akan selalu tampak pada segala sesuatu. Nanti kita jelasin, ini bukan berarti seperti akidah al-hulul, Allah itu menyatu dengan apa ini? Makhluknya, bukan itu. Tetapi nanti penjelasannya. Kemudian beliau sambung lagi, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru likulli syai'in. Bagaimana bisa terlintas dalam pikiran seorang manusia itu ada sesuatu yang bisa menghijab Allah, padahal Allah lah yang jelas bagi segala sesuatu. Kemudian kata beliau lagi, nanti kita jelasin satu-satu ini karena cukup panjang, kita baca dulu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana bisa terlintas dalam pikiran ada sesuatu yang menghijab Allah, padahal Allah sangat jelas sebelum adanya segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Bagaimana bisa terlintas dalam pikiran kita ada sesuatu yang menghijab Allah,
padahal Allah adalah yang paling jelas dari segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana bisa terlintas dalam pikiran kita ada sesuatu dari makhluk ini yang mampu menghijab dan menutup Allah, padahal Allah itu esa, yang tidak ada sesuatu pun bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau lagi, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana bisa terlintas dalam pikiran kita ada sesuatu yang menghijab Allah, padahal Allah itu lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un laulahu lamma dhahara wujudu kulli syai'in. Bagaimana bisa terlintas dalam pikiran kita ada sesuatu yang menghijab Allah, padahal tanpa adanya Allah wujud segala sesuatu itu tidak akan tampak. Ya ajaban, aneh sekali, betapa anehnya. Kaifa yadharul wujudu fil adami am kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidami. Bagaimana ada dalam ketiadaan itu bisa tampak, atau yang baru bisa dipastikan bersama dengan zat yang memiliki sifat qadim. Ini sebetulnya yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam ke-16 yang cukup panjang itu, ingin mematahkan pandangan manusia tentang ketidakterjangkauan Allah sebagai pencipta, tentang kemustahilan untuk mengenalnya, dan tentang kebuntuan dan keterbatasan untuk bisa akrab dengan Allah. Semua itu, kata Ibnu Athaillah, harus kita buang jauh-jauh dari asumsi dan cara berpikir kita. Bagaimana cara saya untuk mengenal Allah, bagaimana saya untuk akrab dan dekat dengan Allah, padahal Allah itu dalam pandangan masyarakat awam kadang-kadang itu tidak terlihat, seolah-olah kita ini kalau mau dekat kan harus kenal. Kalau kenal tentu harus mengerti, paham. Kalau mau mengerti dan paham tentu harus melihat. Kalau bisa melihat ya tentu harus terlihat. Saya mau dekat dengan Habib Umar, kan wujudnya harus kelihatan. Dari wujud Habib Umar itu akan timbul keinginan saya mendekat atau keinginan saya menjauh. Itu yang ada dalam benak manusia. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, di sini Ibnu Athaillah melangkah dan memberikan penjelasan itu dengan sangat lugas. Yang pertama misalnya, kata beliau, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi azhara kulla syai'in. Segala sesuatu ini azharo itu bisa menjadi jelas. Jelas dengan apanya? Fungsinya. Misalnya, kita kalau nengok ke atas, kita ngelihat ada yang namanya matahari, ada yang namanya bulan, ada yang namanya bintang, ada yang namanya awan misalnya. Segala sesuatu yang kita lihat itu akan menjadi jelas kalau fungsinya berjalan. Kalau fungsinya tidak berjalan, kita nggak bisa melihat dan kita nggak bisa kenal. Contohnya misalnya, Fadli, besok pagi kamu akan ngelihat apa ini? Matahari misalnya. Kalau besok pagi Fadli seandainya nggak PPKM naik di atas tol itu dari arah Jatinegara sampai ke Ancol. Itu kalau di pagi hari, maka akan melihat matahari sedang apa ini? Terbit itu. Begitu matahari terbit di pagi hari, itu Fadli mesti ngomong itu matahari. Kalau nanti malam misalnya Kiko jalan ngelihat makhluk yang sama juga bunder, ada cahayanya di langit malam, maka Kiko nggak mungkin mengatakan kalau itu matahari, tapi yang dikatakan apa itu? Bulan. Kenapa dia tahu itu bulan? Karena Allah yang menjelaskan. Oh, ini kalau yang siang-siang namanya matahari. Oh, ini kalau yang malam-malam namanya apa ini? Bulan. Dan begitu apa ini? Seterusnya, bintang yang berbeda-beda ukurannya dalam galaksi, itu dia akan menjadi terlihat kalau Allah yang memperjelas apanya ini? Fungsinya. Oleh karena itu,
itu, ini penting sekali. Buat orang yang beriman, ketika dia melihat apa yang ada di alam semesta, dia pasti percaya bahwa itu semua, di balik itu semua, pasti ada yang apa ini? Yang menciptakan. Pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang memperjalankan, pasti ada yang mengatur. Siapa ini? Tentu buat orang yang beriman adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang hikam potongan yang pertama di 16 ini ingin mengatakan begini. Kalau kamu ingin mengenal Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin tahu Allah, ingin yakin keberadaan Allah, coba kamu lihat kepada apa ini? Alam semesta ini. Kalau kamu nanti melihat, memahami, merenungi, maka kamu nanti akan percaya bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Quran? Sanurihim ayatina. Saya akan memperlihatkan kepada mereka manusia ini ayatina, tanda-tanda kekuasaan saya, tanda-tanda keperkasaan saya, tanda-tanda kehebatan saya. Fil afaq, kata Allah. Di mana ini? Ya kalau sekarang itu di alam semesta, di galaksi semua ini. Wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri manusia itu sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga nanti jelas annahu annallah al-haq. Allah itu yang realistis, tahu realistis? Realistis itu kalau kita mengartikan al-haq itu dalam ilmu tasawuf, itu yang realistis untuk disembah, yang realistis untuk dipertuhankan. Karena kalau yang lain itu tidak realistis untuk kita pertuhankan. Yang lain itu membutuhkan orang lain, yang lain itu membutuhkan makhluk lain. Misalnya, kalau ada orang mempertuhankan api misalnya. Kan api itu butuh apa ini? Butuh tempat lain untuk menyalakan api itu. Anda bisa lihat, semua yang menyembah api, kan apinya tidak langsung ada. Mesti ada kayu bakarnya, mesti ada apa itu? Minyaknya, mesti ada misalnya arangnya. Tanpa itu kan tidak berwujud. Orang yang misalnya menyembah pohon, kalau pohonnya tidak disiram dan tidak turun hujan, kan lama-lama pohonnya akan apa ini? Mati. Ketika dia menyirami pohon itu, seolah-olah kan Tuhan butuh sama siapa ini? Makhluk. Maka itu dikatakan tidak hak, tidak realistis untuk kamu sembah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, Allah yang berhak untuk dijadikan Tuhan. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Para pemirsa sekalian, di sini kalau kita mau memahami secara apa ini? Secara dalam. Ketika kita melihat apapun yang ada di alam semesta ini, maka kita berkeyakinan pasti ada yang mengatur. Karena kita lihat saja sekarang, ya sekarang misalnya di jalan raya teratur, itu karena ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Polisi. Baik polisinya terlihat maupun polisinya tidak terlihat. Ada yang polisinya berdiri tepi jalan, itu rapi jalanan. Ada yang sekarang polisinya nggak berdiri, tapi rapi semuanya. Kenapa? Ada kamera elektronik gitu. Ya, ada lampu merah, ada lampu kuning, lampu hijau, lampu merah berhenti, lampu kuning awas, lampu hijau jalan. Itu diatur tuh. Ya, diatur luar biasa, undang-undang lalu lintas lengkap, tapi kecelakaan masih ada toh. Ya, sekarang kita lihat ke alam semesta ini, ada berapa juta bintang di langit itu, jalan tiap hari itu, nggak ada lampu merahnya, nggak ada remnya, nggak ada gasnya, nggak ada supirnya, tapi itu berjalan sesuai dengan apa ini? Porosnya. Ya, yang saya bilang tadi, Allah adhara kullas, Allah yang begitu lihat pagi-pagi besok Fadil, ini matahari. Kenapa itu matahari Fadli? Karena pagi-pagi. Coba misalnya matahari yang sama, nauzubillah tapi ini, terbit tiba-tiba nanti jam 8 malam nih. Jam 8 atau pulang ngaji nanti kita jam 10 turun dari ruangan ini, Fadli ngelihat apa itu? Ngelihat matahari. Teriak dia. Ini matahari apa bukannya? Dia nggak yakin gitu. Kenapa? Karena matahari, Allah buat sistem yang namanya matahari itu mesti di pagi apa ini? Hari. Nah, di sini ketika kita melihat itu semua, kita percaya di situ ada siapa itu? Allah. Kalau bukan itu, kalau bukan Allah, lalu siapa? Kan nggak mungkin toh. Apa mungkin ada kekuatan raksasa yang bisa ngatur apa ini? Matahari. Itu fil afaq. Wa fi anfusihim. Bahkan di dalam diri kita tahu nih. Pasti ada yang apa ini? Yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu pasti maha segala-galanya. Coba lihat. Kulit saja. Nih. Kulit nih. Habib Umar nih punya kulit nih. Kulit itu kan banyak. Di lidah ini ada apa? Ada kulit. Ya. Untuk fungsinya itu merasa.
Nauzubillah itu yang kena COVID sekarang, itu kan kehilangan apa ini? Rasa. Ya, saya pernah kehilangan rasa. Itu makan jadi nggak enak. Sate kambing yang biasa saya doyan, itu rasanya luar biasa. Kenapa? Hilang fungsi apa ini? Rasa. Sama dengan kulit ini kan. Kulit ini juga Allah kasih fungsi apa ini? Merasa. Panas, dingin, gatal, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, itu fungsinya menjadi apa ini? Berbeda. Kulit yang ada di lidah, itu bukan kulit yang ada di mana ini? Di kepala kita. Fungsinya menjadi berbeda. Itu pasti kita yakin ada yang membuat. Kalau tidak membuat seharusnya menjadi apa ini? Sama. Ayo, itu terlalu sulit lah. Yang paling mudah, lobang saja di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini banyak lobangnya loh. Yang paling gampang lobang hidung sama lobang kuping. Ini kalau kita lihat lobangnya ya, sama loh. Ya, coba Kiko, nanti kamu ngaca. Kamu ngaca atau kamu foto minta sama Fadil tuh, coba Dil, foto hidung saya gede-gede dan foto kuping saya gede-gede. Itu lobangnya sama loh. Kalau dari aspek apanya itu? Lobangnya. Tapi fungsinya beda. Coba, kamu punya minyak wangi nih. Minyak wangi hebat. Tempel di kuping. Ada baunya enggak? Enggak ada baunya. Iya toh? Ketika kamu yang lobang sama toh, lobang hidung dengan lobang telinga, ini ukurannya relatif apa ini? Sama. Kita juga sama kok, ngorek-ngoreknya sama, ya kan? Yang ini suka dikorek-korek juga, yang ini suka dikorek-korek, ini juga mengeluarkan kotoran, ini juga mengeluarkan kotoran, sama, lobangnya sama. Tapi fungsinya beda. Ada minyak wangi, taruh di hidung, wah dihirup, wangi. Taruh di kuping, nggak bisa. Sama. Fadli punya handphone bagusnya luar biasa. Handphone paling mahal ya. Katakan ya punya Samsung bukan S21 lagi, S30 ya kan? Punya iPhone bukan lagi 12, 13, iPhone 99 misalnya Asmaul Husna misalnya. Terus kamu beli ini Fadli, handphone, kamu beli Fadli ya. Begitu kamu punya handphone bagus, ditelepon sama Fadil. Jangan kamu taruh di mana ini? Di telingamu tuh. Taruh di hidungmu. Kira-kira kamu bisa dengar nggak suaranya? Kata Fadil, halo, halo. Kata Fadli, kok nggak ada suaranya ya? Padahal handphone apa ini? Mahal. Kenapa? Karena diletakkan di lubang yang salah. Ya, itu padahal sama-sama apa ini? Lubang. Itu kan menunjukkan ada yang apa ini? Ada yang membuat. Karena kalau bukan yang maha hebat, kita kalau buat lubang kan akan sama. Coba kamu gali di situ, di sini, akan sama. Tapi fungsinya apa ini? Berbeda. Ayo yang terlihat lagi nih. Rambut sama alis, coba pegang. Kan sama. Sama-sama apa ini? Rambut. Tapi alhamdulillah, tumbuhnya beda. Ya kan? Coba kalau alis kita ini, tumbuhnya sama dengan tumbuhnya apa ini? Rambut. Waduh pusing luar biasa. Ya kan? Alhamdulillah. Coba kamu, Kiko atau siapapun di ruangan ini, kan merasakan, kita ini punya alis, nggak pernah tuh gondrong, nggak pernah biar orang tuh rambutnya gondrong, biar banyak bulu di tangannya, di dadanya, tapi nggak ada tuh yang namanya bulu matanya sampai apa ini gondrong. Coba kamu Fadli nggak cukur 3 bulan, rambutmu kayak apa di situ? Itu menunjukkan Allah al-azhara kulla syai'. Allah yang membedakan, oh ini namanya alis, ini namanya rambut, padahal sebenarnya sama. Apa bedanya rambut dengan alis? Sama. Tapi kita bisa yakin itu beda karena Allah azharo. Allah yang menunjukkan ini rambut, cepat panjang. Ya, kuku sama gigi. Coba lihat. Itu tumbuhnya untung aja nggak sama. Coba kuku kita ini. Mungkin 2 minggu sudah apa ini? Panjang. Gigi kalau seandainya tumbuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak apa menyeramkannya manusia? Itu namanya orang tuh azharo kulla syai'. Oleh karena itu, di sini kalau orang berpikir, mencerna dengan dalam, adem, dia pasti mikir tuh, oh iya ya, ini ada siapa ini? Allah berarti. Kenapa? Sama lobangnya, ya kan? Ya nggak usah jauh-jauh lagi. Kita lihat lagi kalau tanam tanaman itu. Iya kan? Yang satu mangga, yang satu jeruk, yang satu pisang misalnya. Buah yang enak, itu selalu dibilang rasanya apa? Manis. Tapi manisnya duren, itu bukan manisnya mangga. Kalau nggak percaya, kita beli aja besok rame-rame ya. Kemudian kita makan di ruangan ini bersama-sama, kita akan tahu kok. Manisnya duren itu bukan manisnya jeruk. Manisnya jeruk itu tidak sama dengan manisnya pisang. Padahal tanahnya apa itu? Sama. Ya, coba kamu nanam pepaya, nanam jeruk kayak di belakang itu, kan tanahnya sama.
Coba kita kalau nggak percaya besok ya coba jilat aja. Kiko tabaruan jilat ya, gitu kan. Tanahnya rasanya apa? Sama, ya nggak tahu, saya belum pernah ngerasain apa pahit apa manis, nggak tahu. Pokoknya begitulah rasanya tanah. Tapi dia bisa menghasilkan tanaman yang apa ini? Yang beragam. Coba lihat, tanaman yang satu kita ambil kering misalnya, nggak ada airnya. Coba misalnya di belakang itu kan, di belakang pondok itu kan ada tanaman jagung. Begitu kita petik buahnya, kering itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita nanam kelapa itu, anehnya ada airnya. Hebatnya ini nggak ada pipanya itu. Ya kan, airnya tuh kira-kira dari mana? Dan hebatnya lagi, rasa kelapa tuh beda-beda loh. Ya, air kelapa hijau, air kelapa biasa, ada kelapa kopior. Padahal pohonnya apa ini? Mirip sama tanahnya sama. Tapi kok itu bisa ada air di dalamnya itu dari mana pipanya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada juga tuh buah apa yang manis juga yang suka dimakan orang itu, yang apa ya saya lupa namanya. Kan kayak kelapa juga, tapi airnya lebih sedikit ya. Kulitnya juga dia lebih kayak rambutan gede gitu. Saya lupa apa namanya. Itu sering dijual. Itu kalau dipikir-pikir, itu menunjukkan kuasanya siapa ini? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Ibnu Athaillah itu ingin menggoda, ya, bukan menggoda main-main, menggoda kesadaran alam pikir kita. Ayo dong mikir. Bagaimana kamu tidak percaya adanya Tuhan? Bagaimana kamu tidak yakin adanya Allah? Padahal segala sesuatu itu fungsinya sebagai makhluk akan jelas karena diperjelas oleh Allah. Oh, hidung ini sama-sama lobang. Tapi lobang ini seandainya nih misalnya ya saya juga nggak tahu. Seandainya lobang ini bisa dicopot gitu ya. Tentu kan fungsinya akan menjadi apa ini? Berbeda padahal dia sama-sama apa ini? Lobang, dia nempel ke hidung punya fungsi yang berbeda. Dia nempel ke telinga punya fungsi yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua ini kata Ibnu Athaillah. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu say'un. Bagaimana Allah itu terhijab oleh sesuatu. Wa huwa alladzi dhahara. Padahal Allah itu dhahara fi kulli syai', yang nampak pada segala sesuatu. Ini bukan berarti ada pohon di situ ada Allah. Itu akidah yang salah itu. Artinya bahwa pada segala sesuatu itu akan tampak keindahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melihat apapun, mesti di sana akan terlihat kehendak iradat
Tadi sebelum saya berakhir, putusnya ada 10 menit? Hampir tadi yang dari saya udah masih. Oh, yang dari kamu diterima di UI itu? Oke. 10 menitan ya? Ya udah, nanti kita mulai dari yang kedua ya. Nanti kamu kasih aja part 2 gitu. Hah? Tes. Saya nggak lihat Facebooknya, saya lihat di YouTube-nya. Tapi nanti nggak apa-apa sih Dil, kita bikin part 2. Nanti kalau kamu udah selesai malam ini, kamu gabung jadi satu lagi bisa itu. Nah, nanti kamu upload ulang. Kalau yang di YouTube bisa bersambung Pak. Kalau YouTube harus sendiri ya. Nggak apa, ini banyak yang komen ya. Putus ya, suaranya tuh hilang mulai 20, 30 ya 10 menitan lah. Gitu. Kamu tuh masih ada nggak? Udah hilang. Oh ya udah, ya. Oke. Itu hilang ya. Sudah nih. Ini sudah oke? Udah on lagi? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mohon maaf ada sedikit gangguan di pesantren kami. Ya, ini biasalah. Ini membuktikan bahwa sehebat apapun Fadil, dia kalah dengan iradatullah. Kan gitu kan pembahasan kita. Baiklah para pemirsa sekalian, kita mundur. Saya ulangi lagi, kita ambil dari yang kedua tadi. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana bisa terlintas dalam pikiran kita kalau ada sesuatu yang bisa menghijab Allah, padahal Allah lah yang nampak dalam segala sesuatu. Ini tadi sudah saya jelaskan sebagai muqaddimahnya, bahwa ini bukan berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Tetapi hikmah ini ingin menyatakan dan menekankan bahwa kita tidak mungkin lari dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini mesti terlihat di sana adanya Allah. Adanya Allah itu apa artinya? Di situ ada iradatullah, ada kehendak Allah. Yang kedua adalah bagus sifat dan nama-nama Allah. Kalau kita melihat segala sesuatu, kita tahu kok di dalam sesuatu yang indah itu pasti karena iradatullah. Kita kadang-kadang niatnya ke kanan, tapi berhadapan dengan iradatullah yang menyatakan kita ke kiri, maka kita ujungnya akan ada di mana ini? Di kiri. Ketika kita melihat apa yang menjadi takdir, nasib dan bagian kita, maka kita nanti akan menginsafi bahwa itu semua adalah yang terbaik sebenarnya. Kadang-kadang orang tidak naik kelas, itu merasa apa ini? Merasa mendapatkan, boleh dikatakan azab. Ya Allah, saya diazab sama Allah karena saya tidak naik kelas. Dia lupa loh bahwa mungkin bisa jadi dari tidak naik kelasnya itulah sesungguhnya di sana ada apa ini? Ada kenikmatan yang hakiki. Jadi ketika kita terlambat jodoh, terlambat rezeki, itu ketika nanti kita insafi, kita sadar loh iya, itu iradatullah. Oh, di situ ada bagusnya sifatnya siapa ini? Allah. Ya, saya kasih contoh tadi, mudah-mudahan tidak terputus ya, atau sudah terputus saya jelaskan.
Fadil ini yang banyak berjasa di pengajian saya, ya tentu dengan Darur Rahman Media secara keseluruhan. Tapi saya ambil contoh Fadil karena hari-hari ini Fadil dapat karunia nih dari Allah Subhanahu wa taala, yang karunia itu sebenarnya datangnya terlambat buat Fadil. Fadil ini dulu Kiko ya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu, ketika saya tanya, Fadil, kamu tamat dari Rahman, itu kan dia angkatan sebelum ada pandemi ya, mungkin 3 tahun yang lalu ya. Kamu tamat mau kemana Fadil? Maka Fadil itu dengan sederhananya bilang, saya ingin ke Yaman. Dia nyebut negara-negara Timur Tengah. Ya, profilnya itu ingin jadi kiai. Profilnya itu ya ingin bersaing dengan saya lah, kan gitu kan. Karena lama ikut saya, dia berpikir kayaknya nggak susah-susah amat lah menaklukkan Muhammad Faiz, kan begitu cita-citanya. Maka saya support itu, ya bagus dia, ya usahakan lah. Tapi kan waktu itu ada isu perang ya di Timur Tengah, sehingga Fadil nggak bisa berangkat. Kemudian juga ke beberapa negara Timur Tengah juga di close, tidak ada bahkan penerimaan mahasiswa. Jadi saya nyaman dengan Fadil dulu ya, ngaji hikam kemana-mana juga kameramennya Fadil ya. Sehingga saya lama nggak nanya Fadil tuh. Saya nanya Fadil, nanya lagi tuh mungkin ya sebelum Ramadan lah, saya nanya sama Fadil, dia, kamu mau gimana? Terus dia bilang gini, gara-gara saya sering berbicara tentang dunia lain, ya bahwa masa depan, kehidupan yang akan datang dan sebagainya, saya bilang sama Fadil, akan ada perubahan, era disruptif dan sebagainya. Fadil itu tertarik di situ. Tiba-tiba dia bilang, saya nggak jadi ke Yaman, gitu. Nah terus mau kemana dia? Dia bercerita seperti apa yang sering dia dengar dari saya. Saya berpikir waktu itu ada perasaan gak enak tuh di hati saya. Waduh, jangan-jangan Fadil ini udah nyaman dengan multimedia ini, nanti lama-lama dia pegang kamera terus malas kuliah kan? Karena sudah terus-terusan dengan saya misalnya. Jadi saya pernah punya pikiran gitu. Sudah gitu Fadil gak pernah lapor lagi tuh tentang cita-citanya mau kemana, pendidikannya kayak apa gitu loh. Hingga satu hari, bukan dia yang bilang sama saya ditelepon oleh kolega saya di Kementerian Agama, menjelaskan bahwa ini ada santri dari Rahman yang mendapat beasiswa dari UI. Saya lihat namanya, di antaranya itu yang di atasnya Fadil, itu ada namanya Dafa. Saya tahu itu anak dari pesantren Darul Rahman Parung. Wajar, karena di Parung itu kan ijazahnya setara dengan SMA. Memang kita harapkan mampu memberikan warna keagamaan di fakultas-fakultas sains. Begitu diterima saya wajar. Tapi ada di bawahnya saya baca Muhammad Fadil itu. Maka saya bercanda sama yang nelpon, ini nggak salah. Mestinya di Al-Azhar atau di Zaitunah atau di mana gitu. Enggak. Ini di Universitas Indonesia fakultasnya ekonomi kalau nggak salah ya. Saya kaget itu. Tapi saya tahu, itulah di situ saya merasa ada kekuasaan Allah. Fadil yang belajar fa'ilun marfu, mubtada khobar, kan begitu kan, naat man'ut, ya qala Muhammadun huwabnu maliki, yang bacanya itu aksamul miyah, ya di Fathul Qorib, ya belajar lagi mungkin babun nikah di Fathul Mu'in, belajar jinayat apapun lah dalam kitab-kitab turos, tiba-tiba hidupnya berubah nanti sekolahnya itu. Nggak ada lagi ditanya fa'ilun marfu itu Fadil, nggak ada lagi i'rab, nggak ada lagi tasrif, nggak ada lagi hukum fikih di sana. Tapi di situ saya merasa ada iradatullah. Oh ternyata iradatullah, dia maunya ke kanan, Allah maunya ke kiri, yang jadi kiri. Oh di sana dia nggak kuliah 3 tahun ini, 3 tahun lebih loh Fadil nih, ya kan, nyaman dengan kamera dan mengikuti saya. Tapi ujungnya dia masuk ke Universitas Indonesia. Kalau dulu dia mau
dengan aturan logika yang biasa dipakai oleh manusia. Manusia itu 1 tambah 1 sama dengan berapa itu? 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi logika agama tidak selamanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalnya nih, ya misalnya, saya sering banget kok kasih contoh ini, ada pelacur kasih minum anjing. Sama dengan surga. Harusnya yang masuk surga itu ustadz tambah nasi kebuli sama dengan apa ini? Surga. Kalau Habib Umar misalnya bawa nasi kebuli kasih saya. Habis ngaji kita makan bersama, dia masuk surga wajar. Yang dikasih itu ustadz, ya kan? Makanannya juga nasi kebuli, yang ngasih dzurriyyah Nabi. Habib, kan begitu toh? Logikanya masuk nih. Tapi ini ada pelacur kasih minum apa ini? Anjing. Tapi agama bilang itu nanti masuk ke dalam apa ini? Surga. Ada perempuan abidatun ahli ibadah, nyiksa kucing. Jadi kayak perempuan ahli ibadah tambah kucing malah masuk ke dalam apa ini? Neraka. Nah, ini penting sekali. Kita kadang-kadang dalam beragama ini seringkali lupa ya bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya contohkan tadi itu. Kalau misalnya nih Kiko tanya sama saya, "Ustadz, itu tablet yang ada di depan Ustadz itu mereknya apa?" "Samsung." "Buatan mana Ustadz?" "Korea." Diam dia, percaya. "Oh iya bagus, pantes ya kelihatan bagus." Kenapa? Mereknya ternyata Samsung. Ini para hadirin jangan suudzon ya. Saya menyebut-nyebut nama merek itu nggak ada iklan, nggak ada endorse sama sekali. Ya, ini hanya untuk menggampangkan makna. Jadi ketika Kiko bilang, "Gus itu bagus tabnya." "Oh iya, mereknya Samsung." Kiko langsung bilang, "Pantes bagus, buatan Korea." Misalnya. Saya kemudian jahit jas nih. Ini jas dikasih oleh jamaah pengajian saya di Pademangan, Jakarta Utara. Setiap habis pengajian, kalau akhir Sya'ban itu di nisfu Sya'ban, saya dikasih hadiah jas. Kebetulan ada jamaah saya yang pintar menjahit jas sehingga kelihatannya bagus. Bukan kelihatannya bagus, memang bagus gitu. Kiko tanya, "Gus, jasnya kok bagus ya?" Saya jawab, "Ini yang jahit Kiko suka jahit di penjahit internasional." Maka dia percaya itu. Tapi kalau logika ini dibalik dengan Allah, dia jadi nggak percaya ini. Misalnya, ini tab ya, yang bagus dibuat oleh manusia Korea, Kiko terima percaya. Sekarang Fadli saya tanya, nanya sama saya, "Gus, ini meja bagus banget ya. Siapa yang buat?" Saya jawab nih, "Allah." Mesti ngambek dia. Ya kan? "Gus, yang serius dong." Kan begitu toh? Sama dengan yang saya gambarkan tadi itu. Kita kadang-kadang logika dan hati kita itu jauh dari Allah gitu loh. Kalau ada orang misalnya tidak punya pekerjaan, punya gelar, punya ijazah bagus, tapi nggak punya apa ini? Pekerjaan. Misalnya Fadli nanti kita doakan jadi sarjana hebat, ya sekolah bisa sampai S3, ya, ke luar negeri, pulang nih. Begitu pulang nggak diangkat-angkat jadi dosen. Fadli datang sama saya, "Gus, alhamdulillah nih ijazah S3 saya dari Mesir misalnya, atau dari Maroko." "Oh iya bagus Fadli, alhamdulillah. Ijazahnya bagus Gus. Tapi nasib nggak bagus." "Kenapa Fadli?" "Saya sampai hari ini nggak ada kampus yang mau nerima." Ya, susah sekali. Saya dengar Gus Faiz ini punya banyak relasi, kenalan yang bisa membantu saya untuk diterima di universitas itu. Saya jawab sama Fadli, "Iya punya." Bersinar muka dia. Alhamdulillah, tidak salah mikot. Tahu nggak? Tidak salah saya cari guru saya yang ternyata punya relasi yang bisa memasukkan Fadli ini untuk menjadi apa ini? Dosen terhormat di perguruan tinggi. Maka Fadli tanya, "Siapa Gus orangnya?" "Ya adalah. Saya kira-kira kenal nggak?" "Kenal." Saya jawab, "Kamu kenal. Tapi harus Gus yang kesana." "Nggak usah. Kamu sendiri bisa kok." "Kapan Gus?" "Kapan aja kamu mau, diterima kok." Maka Fadli penasaran, siapa ini? Saya jawab, Allah. Pasti gondok hatinya. Kata dia, "Saya serius-serius." Coba, kalau dijawab Allah di situ, Fadli kecewa kan? Kata Fadli dalam mana gua amplopin nih guru, ya kan kalau bahasa Betawinya, mana gua neng kesananya bawa apa itu parcel buah, dijawab main-main Allah. Seandainya Allah di situ saya ganti dengan nama orang, Presiden A, Wapres B, Menteri C, Gubernur D, kira-kira Fadli seneng nggak? Oh tenang Fadli,
Kamu mau jadi di mana sih? Oh, di universitas. Gus, saya mau balik ke Pekanbaru. Oh, kenal saya. Kamu tinggal datang saja ke rektor Universitas Riau misalnya. Oh, di Jakarta alhamdulillah saya kenal dengan Pak Gubernur misalnya. Ini kamu minta surat gubernur. Dia pasti dengan apa ini? PD-nya itu yakin alhamdulillah bawa surat pengantar kepada presiden, kepada wapres, kepada menteri, kepada gubernur, kepada wali kota misalnya. Kita senang. Tapi kalau dikasih tahu Allah, kita malah dongkol. Itu tandanya kita tidak bisa melihat bahwa dalam segala sesuatu itu di sana ada iradatullah. Ketika komputer ini diciptakan dan dibuat oleh manusia, ya hebat komputer ini. Tapi lebih hebat mana? Komputer dengan otak manusia yang mampu melahirkan apa ini? Komputer. Mana yang lebih hebat? Hasil karya manusianya atau manusianya itu sendiri. Karena tanpa adanya manusia, maka hasilnya tidak ada. Nah, di sini sebetulnya ini diingatkan oleh Allah. Kamu yang lupa kepada Allah, kamu yang nggak bisa ingat kepada Allah, kamu yang katanya nggak bisa dekat dengan Allah, kamu yang katanya nggak bisa mengenal Allah, itu karena kamu yang lalai. Matamu yang tidak jernih, matamu yang pandangannya yang tidak apa ini dalam. Tapi memang begitu kan manusia, kita nggak adil nih. Ya, ini alhamdulillah Kiko, siapa lagi sampingnya ini? Hikam, ini lulus ujian kan kemarin. Kalau lulus, saya pasti tanya, Kiko, kamu gimana kemarin kok nilainya bagus? Apa nilaimu kemarin? Alhamdulillah nih mumtaz nih namanya Kiko nih ya. Nanti kapan-kapan disorot biar orang tahu namanya Fadil, murid saya. Kiko ini mumtaz misalnya. Saya tanya, Kiko, kamu mumtaz kenapa? Mesti dia jawab. Kalau dengan saya mungkin nggak berani. Tapi kalau Habib Umar yang nanya, mesti jawab. Kata Habib Umar, Kak, gimana kakak bisa mumtaz tamat kelas 6? Dia jawab, waduh, saya belajar siang malam. Ya kan? Bukan cuma belajar siang malam. Kalau perlu dijawab, saya tahajud siang malam. Walaupun saya juga nggak tahu gimana caranya tahajud siang-siang. Tapi sering, saya ini usaha. Luar biasa. Saya belajar, saya banting tulang, pikiran saya ini catatan saya lengkapi, saya bertanya usaha macam-macam. Kalau hebat, dia akan selalu mempertontonkan kepada umat manusia dirinya. Tapi nauzubillah, seandainya kemarin Kiko yang kita kenal pintar selama ini, tahu-tahu begitu haflatul wada kemarin, Rosyid nggak lulus. Saya ditanya sama Habib Umar, Kak, kok bisa Rosyid? Jawabannya singkat itu, takdir. Jawaban itu singkat itu. Jawabannya apa itu? Singkat itu takdir. Kalau Fadli dapat istri yang cantik betul, dia bilang, iyalah, anak kan ganteng, saya kan terpercaya, saya kan berusaha, saya kan modal, saya kan gitu. Tapi begitu nanti tunangannya diambil, kok bisa Fadli? Tunanganmu diambil orang, udah gitu nikah sama orang yang jauh lebih jelek dari kamu misalnya kan ya, jauh lebih bodoh, kamu lebih pintar macam-macam. Jawabannya singkat kok dia. Bukan jodoh saya, kan gitu. Nah, ini namanya kita tidak adil dan tidak jernih gitu. Padahal ketika kita melihat apapun yang hebat, apapun yang nyaman, apapun yang enak, maka kita juga harus melihat ada Allah di sana yang menyayangi kita. Ketika kita mendapatkan musibah dengan kacamata agama, musibah itu juga bukan berarti Allah membenci kita. Mungkin Allah menyayangi kita. Kita sekarang dikasih physical distancing, dikasih COVID. Itu alhamdulillah loh. Alhamdulillah kenapa? Ya karena sering-sering di rumah maksiat mata berkurang. Ya, karena mallnya ditutup, alhamdulillah. Maksiat mata berkurang. Orang pikir maksiat mata tuh lihat perempuan aja, enggak. Lihat barang dagangan tuh maksiat kadang-kadang, ya kan? Ngelihat barang misalnya, harganya 1 juta. Terus kita nggak punya uang, protes, ya Allah miskin sih, coba kaya. Ya Allah tuh orang engkau kasih nikmat padahal nggak sholat. Saya sholat, saya berjanji, saya baca burdah, kok miskin. Coba lihat, gara-gara ke mall jadi apa itu? Ngeluh sama Allah dosa. Nah di sini sebetulnya ketika kita melihat segala sesuatu, di situ kita melihat adanya siapa ini? Allah. Coba pandemi COVID ini. Ya kan? Itu kan 125 sampai 150 nanometer, kecil banget loh itu virusnya itu. Dan hebatnya kata orang, kata ahli, itu virus bisa hilang dengan air. Kalau ada virus di tangan saya, kita cuci dengan air, enggak usah pakai hand sanitizer atau tisu seperti ini. Cukup dengan apa ini? Air digini-ginikan tanpa sabun yang lama, mungkin setengah menit atau 1 menit, itu virusnya bisa apa ini? Mati. Tapi anehnya, virus yang kecil itu mampu meluluh lantakkan apapun yang dibuat oleh manusia.
Saya dulu di awal pandemi itu, para pemirsa, saya punya anak. Anak saya yang nomor 2, Alifa itu, suka banget sama pesawat, sama dunia dirgantara itu suka banget. Kadang-kadang ngelihat di tab dengan saya itu pesawat-pesawat, kecanggihannya, macam-macamnya. Biasanya suka sebelum tidur itu ngelihat di radar yang ada di gadget kita, ngelihat itu perputaran pesawat yang hebat-hebat. Anak saya itu paling suka Airbus 380 yang bertingkat dari depan ke belakang itu, atau Airbus A350 yang bisa terbang dalam waktu hampir 19 jam dengan Boeing 787 Dreamliner itu. Saya jadi ngerti pesawat itu karena anak saya itu betul-betul memahami sampai detailnya, sampai bautnya pun paham dia. Ya, nah kalau malam itu selalu diskusi ngelihat sama saya. Tiba-tiba begitu pandemi, ya setahun yang lalu, itu di radar itu hilang pesawat-pesawat besar itu. Yang ada pesawat-pesawat kecil Airbus 320 yang kayak kita naikin kalau ke Pekanbaru, ke Surabaya, yang wide body itu hilang semua. Kenapa? Karena manusia dibatasi apanya itu? Perjalanannya. Bisa dibayangkan kita mampu membuat teknologi yang hebat dalam bidang penerbangan. Anak saya cerita dulu sebelum pandemi, ini ada pesawat namanya Qantas dari Australia. Dia terbang dari Sydney langsung ke London 19 jam. Terbangnya sekian puluh ribu kaki di atas permukaan laut dengan kecepatan per jam sekian, misalnya bobotnya sekian, ya itu luar biasa dia ceritakan. Hebat sekali. Hari itu saya berpikir, kita ini sebetulnya bisa keliling dunia, asal punya uang. Kalau dulu zaman saya kecil, kemana-mana itu bisa nggak jadi. Mau kemana? Jauh. Mau kemana? Nggak ada kendaraannya. Sekarang nggak ada itu. Kayak Fadli ini dari Riau, kapan dia mau balik bisa. Tapi tanya sama seniormu alumni Rahman 30 tahun yang lalu. Untuk berangkat Fadli dari Pekanbaru ke Jakarta, itu ada yang naik truk sawit tuh. Ya, kalau kamu kan enak naik kalau mau misalnya naik di sungai itu dari Kuala Tungkal di Jambi itu, misalnya ke Tembilahan itu di Riau, itu bisa naik kapal boat. Ya, kalaupun kapal biasa 3-4 jam sampai. Dulu mereka naik kapal yang jalannya lambat di sungai itu. Nanti sampai Jambi nunggu ada truk, ada loh. Santri Darul Rahman itu yang harus di atas sawit itu sampai ke Lampung. Nanti dari Lampung baru ketemu bis nyambung ke Kalideres itu. Itu perjuangan yang luar biasa. Hari ini teknologi luar biasa. Tapi teknologi itu ternyata bisa dikalahkan sama virus apa itu? Corona. Hanya virus yang tidak terlihat itu mampu merubah kehidupan kita. Itu tandanya di situ ada iradatullah. Di situ ada kekuatan Allah. Di situ ada kemahaperkasaan Allah. Jadi ketika kita melihat virus, jangan melihat virusnya. Tapi melihat apa? Di situ ada iradatullah. Di situ ada qudratullah. Kalau dibandingkan dengan qudratuna, maka qudratuna itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang namanya apa ini? Qudratullah. Nah, yang terakhir para hadirin sekalian, kaifa yutasawwaru, ini masih banyak tapi semuanya sebetulnya tidak akan berbeda dari ini semua. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru likulli syai'in. Bagaimana mungkin ada yang menghijab Allah, padahal Allah itu yang jelas bagi segala sesuatu. Ya, jadi Allah itu zahir, ya di sini sama, ya az-zahir itu Allah yang selalu tampak pada segala sesuatu. Coba kita lihat. Ya. Logika manusia tadi itu sama, yang selalu menerima 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Kalau ada pedagang nih, ada orang dagang, ya, begitu pedagang ini kita lihat sehari-harinya sukanya traveling, aneh ini. Orang dagang sukanya traveling, karena suka traveling, tokonya jadi sering apa itu? Tutup, karena bosnya suka pergi-pergi nih yang punya toko. Ya kalau tiap ada orang datang, tutup, besok buka, besok tutup, buka sehari, tutup 3 hari. Lama-lama kan orang Fadli, saya ajak, Fadli kita belanja toko itu, nggak usah Gus. Emang kenapa Fadli? Pasti tutup. Tahu dari mana kamu? Itu yang punya suka traveling. Kemarin saya ketemu di Riau, pernah saya ketemu di Palangkaraya, kemarin di Papua, misalnya begitu. Nah, maka ketika dia itu bangkrut, logika kita bilang pantas bangkrut. Wong sukanya traveling. Kalau sudah traveling, pertama tokonya jadi sering apa ini? Tutup. Kalau tokonya tutup, pemasukannya berkurang. Sedangkan traveling membutuhkan banyak biaya.
Nih logika kita bilang, oh dia bangkrutnya karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Lupa dia dengan kuasa siapa ini? Allah. Bahwa di sana ada lagi yang pengeluarannya boleh jadi lebih besar loh dari pemasukannya. Siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu Masya Allah, ya kan? Itu infaknya luar biasa. Tapi unik ini, Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Abu Bakar itu semakin banyak berinfak, semakin kaya. Tapi jangan ditiru. Ya. Jangan ditiru. Ya, jangan ditiru pesan saya. Loh, kenapa jangan ditiru? Karena bukan soal infaknya, niatnya. Kalau saya niru Sayyidina Abu Bakar, besok pagi terbakar bisnis saya. Kalau saya niru Sayyidina Abu Bakar, bisa jadi saya jadi Abu Gosok gitu, ya kan? Bukan cuman gosok, gosong mungkin. Kenapa? Karena niatnya berbeda. Sayyidina Abu Bakar itu niatnya karena Allah. Niatnya karena hubban fi Rasulillah, cinta sama Rasulullah. Ya, ketiga pada satu masa ini para pemirsa, Rasulullah SAW tuh tanya sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, ini kamu infak ukurannya apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, bikuli mali ya Rasulullah. Ini udah semuanya ini, ya, semuanya nggak disisain dia. Ya, kau Fadri ya jangan niru ya. Terus mau sedekah besok pagi, Fadri saya mau bangun ini. Terus bilang sama bapaknya, Pak semua harta, oh bisa bangkrut ya. Ya kan? Kenapa? Kalau Sayyidina Abu Bakar enggak. Sayyidina Abu Bakar itu kasih ini Rasulullah semua harta saya. Kata Rasulullah, loh kalau ini semuanya, maka dulu orang Madinah itu kalau ziarah di depan makamnya Sayyidina Abu Bakar, itu kadang-kadang mujinya begini, bukan kalau memberi salam tuh ya, mudah-mudahan nanti kita habis pandemi ini bisa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga bisa memberi salam kepada dua sahabat utama Rasulullah dan para sahabat di Baqi. Itu di Sayyidina Abu Bakar tuh orang tua-tua di Madinah dulu ditambahin tuh. Assalamu alaika ya khalifata Rasulillah. Assalamu alaika ya misalnya ya khalifata Rasulillahi ya Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Atau ada nambahin. Assalamu alaika ya man anfaqa malahu kullahu lillah. Wahai assalamu alaika, saya memberi salam kepadamu ya man, wahai orang anfaqo yang berinfak malahu hartanya kullahu semuanya lillah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar bisa begitu? Ditanya sama Rasulullah. Loh, kalau semuanya Abu Bakar, fama abqaita li ahlika. Yang kamu sisain buat keluargamu apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Abqaitu lahum. Saya tinggalkan kepada mereka hubbaullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, kalau kita kan enggak. Kita begitu kan kepengen disebut dermawan. Namanya disebut di masjid setiap Jumat kan gitu kan. Kalau perlu masjidnya ditempel, ini masjid adalah hasil derma dari Muhammad Faiz, dermawan abad 21. Wah, saya begitu lihat masjid saya gitu, tiap masuk masjid kupingnya mekar. Kenapa? Karena ada rasa apa ini? Riak dan bangga. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu ketika perang, saya sering cerita itu sama teman-teman di sini di Ar-Rahman. Sayyidina Utsman tuh sahabat yang paling sering beli apa ini? Surga. Kata Nabi, siapa yang beli ke Bi'ru Rumah, itu sumber mata air utama di Madinah yang dikuasai oleh Yahudi, falahul jannah. Sayyidina Utsman beli, ya, melebarkan masjid macam-macam sampai fi jaisil usrah, perang Tabuk itu. Perang Tabuk itu kan perang yang sangat sulit. Musuhnya paling hebat bangsa Romawi. Jalan dari Madinah ke Tabuk itu hampir 800 sampai 900 kilometer di musim yang berat itu. Itu Rasulullah ya minta support dana itu. Jumatan pertama bilang, man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Yang nyiapin apa nih logistik buat tentara saya ini, falahul jannah, akan masuk ke dalam apa itu? Surga. Sayyidina Utsman nyumbang itu, mi'atan minal ibil itu. Ya, ada 100 ekor unta bihadzafiriha. So, lengkap itu, ya, pelananya lengkap, senjatanya lengkap, makanannya lengkap, kasih ATM. Ya kan? Wah, ATM ini dikasih ATM nih, semua yang ikut kasih ATM beres. Minggu depan Rasulullah ngomong lagi man jahaza jaisal usrah, kata Sayyidina Utsman, berarti kemarin 100 ekor unta bihadzafiriha itu kurang. Dia panggil anak buahnya, itu 100 kurang. Kita harus nyumbang 2 kali lipatnya. 200 ekor apa ini? Unta. Disiapkan 200 ekor, jadi 300. Nabi ngomong terus dalam satu riwayat itu, Sayyidina Utsman menggenapkan lebih dari 1000 ekor. Unta dan kuda. Itu Rasulullah masih kurang. Dibawa hartanya semuanya ke Rasulullah itu. Ya ini semuanya bongkar tokonya di Tanah Abang. Ya kan? Semua Utsman Mart itu diambilin dari kasirnya. Ya kan? Dikasih ke Rasul.
loh. Ternyata Sayyidina Utsman tambah apa ini? Tambah sejahtera kok. Di situ berarti ada siapa ini? Ada siapa di sini? Ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ada orang yang semakin dermawan semakin kaya, ada orang yang semakin pelit justru semakin apa ini? Miskin. Itu menunjukkan di situ adanya siapa itu? Adanya Allah. Ada anaknya orang biasa jadi orang luar biasa, ada anaknya orang luar biasa, anaknya biasa-biasa saja. Itu menunjukkan bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini yang sisanya ini sebetulnya sudah tercover sama, nanti akan kita tambahkan pada pengajian yang akan datang. Hikmah ke-16 ini yang menunjukkan betapa jelasnya Allah itu menjadi tidak jelas, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari Sufi Agung ini mengutip firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, karena kita tidak pernah memberi penghargaan kepada Allah seperti penghargaan yang seharusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat, di mana kita mendapatkan nikmat apapun dan dari siapapun, sebelum kita melihat apa dan siapanya, kita harus melihat bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kagum dengan kecerdasannya Kiko, maka sebelum saya memuji Kiko, saya harus memuji Allah yang memberikan kecerdasan, kehebatan, dan keindahan pada diri manusia ciptaan Allah yang bernama siapa ini? Kiko. Kalau saya misalnya mengagumi Fadli dengan akhlaknya, budi pekertinya, dan perilakunya, maka sebelum saya kagum dengan Fadli, saya kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya cerita soal Fadil yang asalnya mau ke kanan bisa ke kiri, yang dulu kurang senyum sekarang jadi bahagia misalnya, maka sebelum saya memuji Fadil atas kesabaran dan keteguhannya, saya lebih dulu memuji Allah yang maha indah dalam memberikan jalan kepada seorang manusia yang bernama apa ini? Fadil. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, semuanya yang ya, dalam hikam yang ke-16 ini hanya ingin mematahkan pandangan manusia tentang ketidakterjangkauan Sang Pencipta. Allah itu terjangkau, Allah itu terlihat dengan jelas di mana ya fil afaq tadi wa fi anfusikum, bahkan dalam diri manusia dimanapun kita akan melihat di sana adanya siapa itu? Allah. Kita lihat sapi, sapi itu nggak punya pekerjaan, ya kan? Tapi ternyata sapi itu makan. Kita semua takut dengan corona pakai masker, ya. Di pesantren ini banyak sekali kucing, di pasar banyak sekali kucing, tapi kucing itu tidak ada yang maskeran, kucing itu tidak ada yang physical distancing. Di sana kita melihat kuasanya siapa ini? Allah. Kenapa kucing nggak harus pakai masker? Ya kan kasihan, maskernya kayak apa? Lalu belinya juga pakai apa? Di situ pasti ada siapa ini? Allah. Maka yang terakhir, para pemirsa, di sini Allah itu maha terlihat, maha terjangkau. Kita tidak lagi harus merasa buntu dan terbatas untuk bisa dekat dan mengenal Allah. Oleh karena itu, yang terakhir di masa pandemi ini, saya mengajak kepada semuanya untuk mentaati dan mendengar semua himbauan dari para ahlinya. Semuanya betul ada iradatullah. Tetapi saya ingin tekankan bahwa iradatullah itu dibangun dengan yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah tradisi, kebiasaan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Kalau hujan, betul hujan itu iradatullah kun fayakun. Tetapi kun fayakun hujan ini juga dibangun oleh yang namanya apa itu? Sistem. Alam taro annallaha yusji sahaban. Allah kasih perintah sama angin dulu untuk bertiup. Ngapain? Ngarak awan. Thumma yu'allifu bainahu, awan yang tipis itu diapakan itu? Yu'allif, ditumpuk-tumpuk itu.
fayaj'aluhu ruqaman, sampai dia apa ini, tinggi ke atas, menyentuh bagian atmosfer tertentu, maka kemudian dia akan menurunkan apa ini, hujan. Itu iradatullah dibangun dengan sunnatullah. Dari sunnatullah itu lahir yang namanya ilmu pengetahuan. Oh, hujan terjadi kayak gini, oh malam terjadinya begini, oh panas kayak begini, dingin kayak begini. Juga ada ilmu pengetahuan sosial. Orang kalau penuh dengan ketakwaan oleh Allah, maka akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hati. Jadi selaras antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial serta ilmu agama. Maka orang yang beriman itu akan selalu berdamai dengan sains, akan selalu berdamai dengan norma kemanusiaan yang ada dalam agama. Maka pesan saya, corona itu makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Ketika kita ingin berdamai dengan corona, kita ingin mengalahkan corona, maka kita harus juga mengikuti sunnatullah. Sunnatullahnya itu di mana? Sunnatullahnya itu mengikuti petunjuk medis. Kata dokter A, B, C, D. Kata ahli epidemiologi A, B, C, D. 1, 2, 3. Kita ikuti. Itu protokol kesehatan, tapi pada hakikatnya adalah protokol Allah. Menjaga kesehatan dan wajibnya sholat, itu sama-sama perintah Allah. Menghindari zina dan menghindari penyakit, itu juga bagian dari ajaran agama. Maka ketika Allah terlihat dengan segala sesuatunya di alam semesta ini, kita yakin ya, bahwa alam semesta ini ada karena Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Yang mengadakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah. Maka mustahil ada orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan dari semua amal baik yang kita lakukan, baik kita lakukan di masjid, kita lakukan di madrasah, kita lakukan di pesantren, kita lakukan di majelis ilmu, kita lakukan di rumah-rumah kita masing-masing, dimanapun amal soleh itu kita lakukan dan kita kerjakan, kita niatkan, ya Allah, semoga semua itu menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari itu semua Allah mudahkan semua urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan dari itu semua Allah jaga kita, Allah jaga kedua orang tua kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga orang-orang yang kita cintai, Allah jaga orang-orang yang mencintai kita, Allah jaga orang-orang yang kita bertemu dengan mereka dan mereka yang bertemu dengan kita. Allah jaga min kulli makruh, dari semua hal-hal yang tidak diinginkan, dari semua mara bahaya, dari semua bencana, dari semua musibah, dari semua virus, dari semua bakteri dan dari semua penyakit. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah menjadikan negeri kita Indonesia wahatan lil amni wal iman. Mudah-mudahan kita bisa segera hidup normal seperti sedia kala. Kita keluar dari ujian panjang di masa pandemi ini menjadi hamba-hamba yang lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan rahmatnya, lebih dekat dengan ridhonya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.